Kadang saya harus tahu ini dulu, baru tahu reaksinya gitu. Kalau misalnya dalam satu ujian tidak ditulis reaksi kimianya, mau nggak mau kita tergantung dari ini kan. Mau nggak mau, kalau kamu salah ini ya udah, lu nggak bisa reaksinya kan. Koefisiennya gimana kamu tulis? Gitu. Jadi kalau antara golongan 1, 2, 3 dengan golongan ya mungkin saya ngomong 5, 6, 7A gitu. Ya. Ini boleh kita sebut ion. Ya, ikatan ion. Tapi kalau misalnya sudah yang sampai ke 4 ini, tengah-tengah ini, kita ngomong baris karbon ya, unsur karbon. Nah ini kita sudah pastikan nggak boleh kita ngomong itu ion lagi. Jadi ikatan ion itu antara paling banyak antara ini kan ini pun jarang ya. Ini jarang. Jarang antara 3 dan 5 tuh jarang banget. Yang sering ya mungkin ini dengan ini gitu ya. Ini dengan ini gitu. Jadi kayak 1 itu bisa larinya ke 5, 6, 7 gitu. Saling cover. Kalau yang ini terjadi apa? Kalau misalnya sama unsurnya A, ini unsurnya B, ini jadi apa? Berarti kan ini minus 3 ya? Ini plus 1 ya kan? Berarti jadi apa? Kali silang kan? Berarti A3B. A3B. Kalau yang ini berarti? A2B. Kalau ini? AB. Nah selalu yang menjadi namanya itu adalah yang logam dulu. Logam berarti yang ini kan? Sekolah ada kan? Tersebut. Hah? Tapi gurunya cuma kasih catat aja. Oh. Berarti guru saya dulu lebih hebat dari. Saya masih ingat. Kayaknya sudah meninggal juga. Gurunya cewek, sudah meninggal juga nih. Jadi saya lupa namanya. Saya ngomong ingat tapi saya lupa. Aduh kita. Nih, murid yang kualat. Nama guru yang bagus lupa. Namanya agak aneh gitu. Oke, ini ikatan ion. Kalau ikatan ion tidak ada yang namanya magnesium diklorida, nggak ada gitu. Langsung klorida. Gitu. Kalau yang untuk golongan 7 pasti namanya ditambah ada. Golongan 7. Bu siapa ya? Saya jadi mungkin. Zaman kami buku nggak ada, internet nggak ada, sedih banget. Semua dari buku. Oke, ini yang nama-nama untuk golongan yang ikatannya itu apa? Molekul ikatan ikatan ion ya, senyawa ion. Nah, ada beberapa nama yang ion positif, dia kasih nama dulu ya. Ya ion positif namanya gimana sih Pak? Nah, kalau dia berupa ion, nama-namanya itu jadi lain. Tapi khusus yang golongan A itu biasanya nggak ada kode seperti ini. Kalau golongan ini kan Belimangga chassis 1000, chassis 1000 balik ratusan. Jadi ini kan 2A. Golongan A itu langsung nggak disebut ininya. Ini apa sih Pak? Biasanya orang ngomong kalau muatan ionnya. Tapi kalau dalam bilog kita ngomong bilognya. Nah, ini namanya muatan ya. Muatan ya kan? Ion apa? Atom yang bermuatan, gitu kan? Ion itu apa? Atom yang bermuatan. Nah, kalau golongan B, ini golongan B, ini golongan B. Nah, ini golongan B, ini golongan B semua. Golongan B. Oh, ini A ya golongan A. Kalau golongan B, karena
mereka tuh unsur yang sifatnya itu tidak begitu stabil dibandingkan A. Jadi dia ionnya itu bisa macam-macam. Ketemu dengan apa nanti jadi 2, ketemu apa ketemu 3. Dia sangat tergantung pada pasangannya. Jadi besi itu bisa besi 2, besi 3. Nah, sejak awal ini kalian tahu kalau besi itu cuma memang 2 ya, besi 2, besi 3. Dan ini harus ada di dalam otak kalian yang masuk 10. Oke, kalau besi berarti B ini ada besi 2, besi 3. Ini pelan-pelan supaya kamu tidak perlu menghafal sampai yang tersulit. Saya sudah pernah melihat soal OSN atau dulu yang ujian UN kimia ini dijadikan ujian untuk kimia SMA. Sengaja dibikin, ya, kamu disuruh mereaksikan reaksi, tidak disebutkan kodenya, hanya kasih nama aja. Nah, timah SN sama SN setahu saya ini ada 2 dan 4, jadi dia bukan 3. Nanti ada tabelnya di situ. Jadi yang pertama kamu ingat FE itu ada 2 dan 3. Yang SN yang saya tahu 2 dan 4. Dan ini bisa mempengaruhi namanya. Nah, contohnya namanya gimana Pak? Yang seperti ini. Contoh misalnya ikatan ion apa? Misalnya contoh ya, saya anggap ikatan ion aja. Misalnya saya anggap Fe apa ya? 2O3. Nah, ini namanya karat. Karat itu loh, besi karat ini. Nah, kalau ini berarti dia bereaksi dengan namanya apa? Ya, berarti kita ngomong senyawa besi 3 oksida. 3 oksida. Nah, dia bisa membentuk yang lain, yaitu FeO. Dia bisa membentuk yang lain. Nah, kalau ini berarti besi 2 oksida. Ini kondisi khusus terbentuknya. Kalau saya ngomong kondisi khusus artinya bukan cara alami. Apakah reaksinya dibikin dengan secara cepat dengan oksigen yang terbatas atau apa? Kalau dia oksigen yang berlimpah, rata-rata akan terjadi ini. Ini kan oksigen sini berlimpah ya, ada besi, kena air dan lainnya, antara H2 dengan Fe-nya itu nanti H2-nya terurai gitu, ya, terbentuk ion, ionnya ini nikah di O2. Contoh misalnya kita ngomong besi Pak, saya pakai NaCl Pak, dikasih air garam, larutan garam. Lah ini gimana nih Pak? Nah, saat terjadi ini, Fe ini terurai dulu, dia jadi gini gitu loh. Mungkin yang begini gitu, atau yang begini terurai dia. Nah, masuk oksigen di udara, masuk oksigen, jadilah begini. Mengapa? Karena ini contoh air laut. Mengapa air laut bisa membuat besi itu lebih cepat berkarat? Karena kalau di dalam air NaCl, lawan NaCl ini ada Na semua ya. Dan ini Fe-nya memang otomatis terurai jadi ion. Nah, pada saat dia gini dinaikkan, di permukaan besi itu masih ada Fe yang mau lepas-lepas, ada Fe plus ya. Nah, Fe plus itu dengan oksigen udara jadi gini. Akhirnya permukaannya jadi karat. Bagaimana menghilangkan
kalau motor ya sudah di pantai ya udah langsung siram dengan air. Jadi biar Fe yang atasnya itu hilang. Fe plusnya ya, Fe plusnya hilang. Fe3 plusnya hilang. Jadi besi ada ini, timah ada 2 dan 4. Dan ini tampilan yang menurut ini paling banyak ya, paling banyak yang muncul dalam reaksi gitu. Jadi saya coba, oh ternyata dikasih ini yang paling sering kita lihat, artinya paling sering kita temui di sehari-hari. Contoh ini apa nih? Fe ya, ini Fe ya. Besi ini apa nih? Ba. Nah, BA kan yang A-nya semua ya, barium A kan. Nah, yang beda yang gini-gini. Yang nggak ada yang tanda Romawi, berarti rata-rata ini sebetulnya adalah golongan 1. Cuman zinc harusnya ini golongan B, karena zinc ada bentuknya yang ini. Mana zinc? Zinc harusnya itu ada dua bentuk. Tapi kita lihat ada 2 atau tidak. Setelah saya 1 atau 2. Di kelas 12 baru ada bahas khusus. Kalau dia tidak ada tulis zinc 2, berarti zinc ini cuma 1 berarti. Mengapa dibikin ada Romawi? Berarti dia ada ion yang lain. Makanya ditulis ada Romawi begini. Kalau yang golongan A nggak ada, langsung aja gitu aja. Namanya gitu aja, nggak ada yang Romawinya. Pak, ini kan golongan B Pak, zinc. Iya, golongan B. Tapi dia ada 1 aja ionnya, jadi dia tidak ditulis Romawinya. Jadi zinc itu cuma 1 berarti. Pak, mereka tahu dari mana Pak kalau zinc cuma 1? Artinya zinc saya reaksikan dengan semua benda unsur. Oke, misalnya zinc saya reaksikan dengan nitrogen atau klorida gitu ya. Nggak pernah menghasilkan senyawa lain yang memiliki sifat. Misalnya zinc dengan Cl terjadi misalnya zinc Cl misalnya gitu ya. Ya, ini kita nggak tahu ini apa. Pokoknya saya nggak tahu apakah ini zinc 2 kayak ini 1 kayak saya nggak tahu. Oke, kita buta dulu. Cuma ada barangnya. Barang reaksi ini ternyata zincnya itu kayak model rapuh-rapuh gitu. Dilihat secara fisiknya. Nah, terus saya ambil lagi zinc yang lain, reaksi yang lain. Nah, hasilnya oke lah, misalnya ini hasilnya adalah X, ini hasilnya Y. Dan Y dengan X ini sama persis barangnya, sama persis. Ngerti ya? Sama persis gitu. Kondisinya dikondisikan. Kalau ini mungkin kondisi normal, ini saya kasih tekanan yang tinggi, biar kasih tekanan tinggi artinya reaksi yang lain. Ini bisa panasin segala macam gitu ya. Hasilnya itu selalu memiliki sifat yang sama dengan yang X. Berarti zinc ini hanya punya 1 ion. Gitu. Beda dengan misalnya Fe. Fe pertama Cl, ini hasilnya kayak ada X gitu loh. So Fe dengan kondisi yang beda, saya tambahkan dengan Cl juga. Ini Y dan memiliki sifat yang beda gitu. Berarti ini ada ion yang lainnya. Berarti Fe ini punya ion yang lain-lain gitu. Nah, kalau mau berdasarkan semua secara tes atau praktek, itu tidak memungkinkan. Jadi mereka menghitung dengan fisika. Dan hitungan fisika ternyata Fe yang terurai, misalnya ini ada gini ya, ternyata Fe itu bisa terurai jadi 2, jadi ionnya itu yang seperti ini gitu. Secara fisika dihitung. Kemudian dibuktikan, ternyata betul. Dan inilah yang dikerjakan oleh mereka yang sangat ahli. Kita sekarang hanya menerima tahu reaksi ini, terus kita buat barang-barang. Itu sebabnya kalau zaman dahulu hanya ada telepon ya di rumah, ya kan? Sekarang kita sudah pakai telepon yang tidak perlu pakai kabel, kan gitu ya. Nah ini namanya seperti ini.
Dia berikan ke kita dasar-dasar, pengembangannya dari kita. Ya, Di situ Pak. ya. Jadi tanya, tahu dari mana Pak? Mana Pak? Ini zincnya atau satu? Ya, hasil praktek mereka katakan tidak ada senyawa lain yang terbentuk dengan zinc dengan yang lain gitu. Nah ini harus kalian lihat tadi ada SN ya. SN tapi apa? Timah ya. Ya, timah itu ada 2 dan 4. Ya kan? Nih. Yang sama itu adalah PB. Nah ini saya yang minta kalian ingat yang ini aja dengan ini gitu. Nggak perlu semua. Nah ini aja. Sama yang besi, yang ngerti. Sama yang besi ya. Nah sementara ini yang saya minta kalian ingat gitu. Jadi timah SN dengan apa? CU itu sama 2 dan 4. FE 2 dan 3. Itu aja yang saya minta. Pak, bagaimana Pak supaya saya ingat Pak? PB ini untuk aki. Material penting untuk aki air, untuk aki motor. Timbal namanya, ini timbal. Ini saya ngomong timbal. Ini tolong ya, timbalnya beracun. Kalau masuk dalam tubuh kita, itu bisa membuat kamu idiot. Anakmu bisa jadi idiot. Timbal. Beracun. Dulu orang kita tidak beracun. Ternyata dulu dijadikan sebuah bubuk yang dicampur ke dalam cat untuk menghalangi pengendapan yang cat ini loh, cat apa? Cat tembok, ngerti nggak? Itu kan cat tembok kan maunya koloid, tapi karena cat itu kadang bisa mengendap tuh jadi mengeras, nggak efisien. Jadi catnya simpan lama bisa rusak, dicampurkan sama timbal, serbuk timbal. Serbuk timbal itu dia punya muatan, yaitu 12 katanya. Jadi dicampur serbuk timbal. Misalnya ini saya bikin cat ya. Cat tahu ya, cat tembok. Kalau tidak catnya ini lama-kelamaan dia itu bisa mengental di sini dan mengeras gitu. Ya? Sehingga dia catnya rusak gitu. Sebentar aja gitu catnya. Nah, setelah karena ini adalah koloid itu adalah gabungan dari molekul-molekul kecil yang bermuatan. Ini harusnya kelas 11 ya. Koloid itu ada muatan-muatan yang molekul muatan. Nah, dia ada yang negatif lah, ada positif lah, misalnya banyak ini ya. Ada yang ini. Nah, lama-lama dia ngendap gitu, ngendap. Nah, untuk menghindar hal itu ditambahkan timbal supaya tidak terjadi nih. Saya tambahkan timbal gitu. Itu tambahan timbal, kan ya? Sehingga timbal ini ya, paling tidak dia bisa tolak-menolak dengan yang sejenis yang positif. Kalau timbal di bawah, otomatis dia tolak dengan yang positif ke atas, betul nggak? Ngerti kan? Nah, tolak-menolak ini bisa, kalau dalam fisika kita ngomong akan bisa terjadi momentum. Contohnya nih ada sebuah koloid yang nilainya minus, terus ada koloid yang plus, ketemu timbal yang gede positif. Lah ini kan pasti dia dorong dia kan? Gitu kan? Nah, dorong sana sini yang membuat dia tidak mau mengendap. Mengendapnya lebih lama. Kalau ada pun nanti di bawah dia tidak mengeras, tinggal saya aduk dia naik lagi. Dicampurkan sini. Nah, terakhir ternyata penelitian selanjutnya oleh tahun 1900 lebih ya, 40 atau 20 saya lupa. Ternyata timbal ini beracun. Orang-orang yang kerja di pabrik yang ini dulu di Eropa itu banyak cewek. Anaknya yang lahir itu kebanyakan paise, atau enggak, idiot, kerusakan otak. Diadakan penelitian, hasilnya timbal. Nah sekarang bagaimana? Nah, teknologi sudah maju, mereka menggunakan jenis koloid yang berbeda. Ya, contoh misalnya kutek, tahu kutek ya? Kutek itu yang kita ngomong, yang kamu bikin itu adalah larutan yang kita mau koloid lebih besar dikit. Kamu lihat kan kutek bisa mengendap nggak? Enggak kan? Paling dia kalau mengendap dia bawahnya lebih padat gitu kan. Tapi kalau kocok-kocok dia naik lagi kan. Ditambah lagi thinner kan kalian kan gitu.
Nah, nanti kalian kuliah kimia akan tahu. Jadi kita harus tahu barang-barang begini, nanti gunanya baru kita tahu. Kayak ada 4 ya, 3 ya. Cu, zinc, dan Fe. Itu cukup aja itu yang kamu kenal, udahlah. Ya, cukup. Ni nggak usah ngomong dulu deh. Ya, Ni usah lain kali aja. Ni kalau dia tidak ada 3 plus, berarti ada jenis lain ya. Mungkin ada Ni yang 2 plus, nanti 4 plus. Nanti kita nggak tahu gitu. Pokoknya kalau ada kode yang begini, artinya dia ada jenis yang lain. Kalau zinc tadi kan nggak ada kan? Zinc nggak ada gitu. Zinc ya zinc kayak gini. Berarti zinc cuma 1, walaupun dia B, dia cukup stabil gitu. Makanya mereka digolongkan kalau bentuk golongan B. Nah, ion negatif ya inilah yang non logam ya. Nah, kasih tinggal kalau nama anionnya ya ida gitu. Kalau nama unsurnya kan fluorin. Ini Indonesianya ya, makanya saya tidak begitu suka ya. Bromin, klorin, nama unsurnya gitu. Nah, ini kalau N3 yang golongan 5 ya, kita ngomong nitrida. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong bagaimana sorry, saya lanjut ke sini dulu. Nah, ini yang paling susah di sini. Paling susah di sini. Daftar muatan negatif ya, anion yang senyawa ion lah, senyawa ion bermuatan negatif. Nama atom non oksigen, sulfur, maksudnya itu sulfur S-nya ya. Namanya kalau dia tidak ada namanya sulfur. Jadi jadinya kalau nanti dikasih nama, ini ada SO4, SO3, yang 4 yang tinggi sulfat, ini sulfit. Nama anionnya sulfit. Dan ini memang yang paling sulit. Paling sulit. Apalagi kalau ujian kalau munculnya itu yang nama, aduh saya paling susah. Makanya saya ngomong ini susah. Sejak dahulu di ajar di kelas 11, 12 saya ngomong kalau tentang nama itu, saya termasuk golongan yang tidak suka hafal, jadi ini susah untuk. Saya cuma tahu ini aja, 4 dan 3 yang besar namanya sulfat, yang kecil namanya sulfit. Sama misalnya ini, yang ada 2 jenis ya, contoh, ini. Nah, NO3, NO2, yang besar namanya nitrat, yang kecil namanya nitrit. Nah, dari mana Pak? Ini tidak akan menghasilkan NO4 minus Pak. Makanya kita butuh yang namanya gambar ikatan Lewis. Kembali mungkin di antara kalian ada bertanya, Pak, ini kita kan disuruh menghayal ini untuk apa gitu? Ini yang membuat kalian menjadi malas belajar. Malas belajar karena nggak tahu apa gunanya gitu. Kan gitu ya? Malas. Kemarin saya juga ada seorang, saya ambil kutipannya saja. Oke. Kalau saya kasih tahu ini gunanya nitrat misalnya ya, gunanya NO3 minus itu kalau kita tahu kita bisa membuat emas loh segala macam. Nanti ya. Ini bisa buat kamu naik ke surga loh. Lu belum tentu juga mau belajaran khusus untuk NO3 minus. Belum tentu kamu mau. Buktinya mana? Orang ngomong kalau kamu beragama baik, bersedekah dan lain-lain ya pasti masuk surga. Sekarang tanya, seminggu kamu berapa kali sembahyang? Yang Islam 1 hari 5 kali, yang Buddha 3 kali. Lu berapa kali? Sehari atau seminggu? Hah? Sehari atau seminggu? Sehari? Sehari. No. Kalau sembahyang berarti doa mungkin masih itu aja. Ya doa pas di sekolah aja. Ya kan, itu pun di sekolah. Nah, makanya ini kalau orang ngomong ini
bisa masuk surga, belum tentu juga kamu percaya. Nah gitu. Sama, saya kasih tahu apapun juga sia-sia. Cuma sekarang tinggal kalian sendiri yang mengolah. Tidak ada yang kamu belajar yang tidak berguna. Kalau kamu pegang itu, yaudah kamu belajar. Nah, kalau yang paling susah, inilah saya sendiri udah nggak ingat. Ya, mulai dari yang CLO, CL2, CLO3, CLO. Semuanya tidak satu. Namanya paling susah. Mengapa Pak ada yang seperti ini? Karena oksigen itu dia adalah oksidator. Ketemu siapa aja, karena oksigen di ini paling banyak kali ya. Misalnya saya ngomong ini ya, Pak, apa sih Pak kita belajar yang ini yang ada CLO? Karena ini semuanya ada di dalam tanah. Misalnya contohnya, kita anggap sebagai boksit. Boksit itu ada Fe, ada zinc, dalam macam gabungannya. Nah, dia di dalam tanah akan membentuk yang namanya senyawa dengan ClO. Kebetulan di dalam tanah kita tahu itu pasti ada klorin dan lain-lainnya kan. Nah, dia akan otomatis bereaksi dengan oksigen, membentuk ini. Ketemu benda unsur lain, mereka bereaksi lagi menjadi boksit. Boksit itu Fe entah berapa, N entah banyak. Itu boksit itu adalah campuran gitu, ngerti nggak? Di dalam boksit itu ada FeClO, ada zinc ClO. Pokoknya semua bereaksi dengan di sana berkumpul jadi gumpalan. Makanya boksit itu harus dibersihkan, dikasih listrik untuk memisahkan unsur-unsur mereka. Salah satunya yang paling berharga adalah nikel. Dikasih listrik ya, untuk memisahkan. Nah, kita ngomong diberikan elektrolisis. Nah, mengapa Pak ada ClO? Karena semua benda yang di dalam dunia kita ini itu pasti bereaksi dengan oksigen dulu gitu. Karena oksigen tidak banyak. Cl ketemu O, udah mereka udah kawin dulu gitu. Nanti baru mereka nunggu lawannya. Semua. Makanya ini muncul seperti ini. Kalau di dalam tanah dia ketemu Na, ya udah baru jadi NaClO2. Mendingan. Jadi ini pasti terbentuknya gitu. Makanya mereka istilah bereaksinya tuh kayak udah cinta sejati lah gitu ya. Ketemu Alek langsung, wah bersama kita ya. Tanpa nggak perlu ada lama-lama reaksi apa, otomatis ya. Kalau kita nunggu anak kita lahir, sih keren. Kalau kita ngomong nggak mungkin anak kita lahir. Jangan membayangkan yang tidak. Nah ini makanya kita harus kasih tahu namanya apa nih. Ini ada coba hipo, klorit, klorat, perklorat. Yang saya paling ingat itu yang disebut dari kemarin oleh si Carlios. Saya paling ingat yaitu oksalat. Sampai sekarang saya tahu oksalat. Oksalat itu C2O4. Oksalat. Karena dalam reaksi itu yang di buku pernah kita bahas untuk di saat itu kan kita memperkirakan ada tes ya. Tes UTBK yang kimia. Jadi soalnya itu yang gini-gini banyak banget, mau nggak mau saya minta dihafal. Nama-nama, itu reaksi jadi UTBK yang reaksinya itu ditulis dalam bentuk nama, bukan dalam unsur gitu. Jadi ini kesulitan banget gitu, kalau nggak ngerti. Sisanya ngomong, ada kimia, ada soalnya salah katanya, untung saya tahu nilainya berapa. Kayaknya benar katanya kimia ini. Nah, ini untuk sendiri aja pasti ada lagi ya. Untuk yang ini sendiri ya, contoh CO3. Nah, masih ada ya CO3 2 min. Belum lagi kita menghafal CO3 itu muatannya apa ya? Nggak mungkin kita hafal. Jadi supaya tahu yang seperti ini, CO3 mengapa
2 menit. Lo kamu bikin kira-kira C itu 4. Sorry ya, C itu 4. Kira-kira kita C 4. O berapa? O-nya 6 nih. Nah, mau digabungkan jadi gimana nih? Biar jadi 88. Otak kita kan O-nya hanya boleh 3 gitu loh. Ngerti nggak? Paling tidak kalau C yang pertama ini, kalau mau jadi 88, yang paling sempurna kan begini ya. Kita. Jadi masih ada segini, gitu kan? Ya. Kalau saya tambahkan lagi O di sini, kan dari CO2. Kalau ini kan CO2. Nah, ini yang paling sempurna ya. Makanya kita ngomong kita paling sering mendengar sih, karena ini reaksi paling sempurna. Artinya reaksi yang tanpa perubahan apa-apa akan terbentuk dan tubuh kita keluarnya CO2. Saya coba ngomong ya, kita keluarkan CO2 ya, betul ya? Oke ya. Kalian tahu karbon tidak? Apa? Unsur yang bisa dari senyawa maupun senyawa. Hah? Terlalu tinggi. Karbon itu gampang. Karbon itu ya pensil kita, yang kita pakai untuk pensil yang hitam-hitam itu karbon. Jadi pas kita keluarkan oksigen, kita ada 1 atom karbon. Saking kecilnya kita nggak nampak. Berikan dengan oksigen, keluar. Mengapa dalam tubuh kita ada karbon? Karbon itu adalah sisa pembakaran. Oke, makhluk hidup yang hidup, oke? Semua makhluk hidup ini ada unsur karbon. Oke, apa makhluk hidup? Contohnya tumbuhan, lu bakar dari arang kan? Arang karbon. Apa lagi? Ikan, lu bakar, ada arang kan? Karbon. Ini dalam tubuh kita hasil organik yang kita pakai, kita sudah pakai untuk energi ya. Oke? Dalam tubuh kita akan terbentuk karbon sisa. Nah, karbon sisa inilah yang harus diikat oleh oksigen, ditarik buang karbon. Jadi yang kita keluar itu adalah, nah, ini C ini O nya keluar. Tapi kita nggak nampak lah. Nah, ini 1 atom karbon. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya karbon yang tubuh kita tidak keluarin? Ya udah, kita keracunan, mati. Coba nggak mau napas, karbonnya menumpuk, mendingan. CO2-nya makin menumpuk. Yang udah terjadi kan CO2 keluar langsung kita buang kan. Nah, bagaimana Pak kalau mau jadi CO3? Oh, ternyata kita mikir-mikir. Oke, berarti gini dong berarti jadinya. Berarti di sini nggak nyampe 8 nih. Ini cuma 7 nih, 7. Berarti kurang 1. Ya. Oke? Makanya dia kurang 2 CO2. Dan ini wajib kalian tahu gitu. Misalnya lah dalam suatu soal katanya kalium karbonat. Kalium apa? K ya. Kalium karbonat direaksikan dengan apa Pak? Nah, kalium karbonat lu udah tahu dong. Kalau kamu nggak tahu karbonat bagaimana bentuknya, gimana kamu bisa membuat reaksi yang harus kita selesaikan? Paling tidak kalau karbonat itu apa ya? CO3. CO3 itu 2 min ya. Oke, mau ditambah dengan kalium yang 1+. Kalium 1+ kan? Oke, berarti ini kalau saya bikinnya adalah K3CO3. K2CO3. Ternyata ini tambah, baru dong kamu bisa tahu kan, bisa nulis. Kalau ini kamu nggak ngerti ya udah bye-bye. Itu yang dikeluhkan oleh si Matthew dulu, si Mikio. Pak, yang nama-nama pusing Pak, saya nggak ngerti katanya.
Ya kamu tak bikin lah, tak bikin Pak. Lepas Pak. Jadi ini kita kalau ke materi-materi mandiri, kalau misalnya kamu tes yang nggak masuk, kalau kita bagus di dalam fisika, kimia, biologi ya, matematika, berarti paling tidak kamu pasti masuk mandiri, gitu kan? Lebih baik saya masuk mandiri ITB, bayar 12,5 juta, betul kan? Daripada saya masuk universitas swasta, saya bayarnya sama lah, bayarnya juga 12,5 juta sumbangannya. Lebih baik saya masuk ITB kan? Apalagi bulannya kan murah ITB. 12,5 juga bulan satu semesternya 12,5. Nah kalau yang di luar yang swasta bisa jadi 20-25. Jadi kejarlah ilmu itu untuk kalian sendiri. Pak, kalau saya nggak suka Pak. Emang kamu suka makan obat? Nggak suka kan? Tapi kamu paksa makan karena nggak enak. Tapi masalahnya anak-anak kelas 10 tolong didengar. Kalian seringnya apa? Seringnya kalau misalnya saat saya mau ujian, saya nggak bisa, katakanlah ujian UTBK saya nggak bisa, baru saya nyesal gitu. Nggak bisa seperti obat. Pas saya sakit, saya pingin minum obat lah. Kalau bisa sendiri enak kan? Sebelum ada ujian UTBK, kamu merasakan ketakutan yang saat ini sehingga kamu cepat-cepat mau belajar. Nggak bisa seperti itu. Gitu. Kalau sakit enteng kan? Saya sakit, udah minum obat bisa. Tapi kalau yang kayak begini nggak bisa. Sebelum UTBK datang, kamu bisa merasakan sakitnya saat tidak bisa melihat teman-temanmu yang sukses naik UTB, UGM, baru nyesal. Saya tadi ngomong di kelas 12 yang tahun kemarin ya, karena ada beberapa anak yang pintar-pintar tapi tidak punya gut untuk tes ya. Ya, It's easy to shoot.
Jadi ini karbonat, ini yang rata-rata yang ini ya, yang sering ada. Kalau nama-nama gini kan susah nih. CRO, kita kan CR itu krom. Nah ada yang 7, ada yang 7 gitu. Gimana caranya ini bisa sampai 7 gitu? Nah, ada yang 4. Nah ini oksalat C2 4. Bagaimana cara menghafalnya? Ya saya pilih-pilih. Paling tidak saya tahulah ya, yang SO3 ini sulfit, ini SO4 sama-sama min 2 sulfat, ini karbonat. Paling tidak silika kan tambahkan. Jadi ya kalau yang di dalam tubuh kita yang paling ada ini ya, untuk pembentukan tulang PO3. Yang saya tahu kita pakai adalah PO4 dalam tubuh kita. Apa? Kalsium fosfat. Satu lagi karbonat ya, yang karbonat mana? Nah, CO3. Ini adalah unsur dalam tulang kita. Senyawa ini ya, contoh kalsium karbonat CaCO3. Terus ini apa nih? Kalsium fosfat, saya nggak tahu. Kalium fosfat. Kalsium ya, kalsium. PO4. Dan ini nama-nama yang harus kalian tahu. Oke, sementara gimana Pak supaya hafalan kita terorganisir? Ya udah. Yang ini lo tahu sulfit, sulfat, karbonat. Ya, terus ada minimal tahu oksalat lah. Ya, oksalat. C2O ini ya udah, nggak usah nanti lama-lama setelah pelan-pelan ya baru kita ngomong gitu. Oke, ini tambahan sedikit lah. Nah, ini nama untuk senyawa kovalen binder. Binder artinya itu yang terbentuk dari 2 unsur beda ya. Kalau ini bukan binder loh ya. Ini kan unsurnya sama nih. Dia ada 2 tapi yang binder. Nah, ini namanya binder. Oke. Namanya binder, kovalen binder. Dibagi 2, tapi harus yang beda. Nah, cara tata namanya baru pakai yang mono, di, dan ini. Contoh apa? Karbon dioksida. Dan ini harus rata-rata ini adalah gas non logam. Contoh, nah ini namanya biner nih. Nah, CO, P2O5. 2 ada apa? Difosfor ya. Difosfor 5 pentaoksida. Jadi ini senyawa biner namanya. Harus pakai ini. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, heksa, hekta, 7 okta, nona, deka. Makanya kita ngomong desimal, ya kan? Karena kita pakai kode 10. Mungkin kalian nggak tahu ya, kalau misalnya apa namanya? Karena saya dulu ada belajar elektro ya di SMA. Oke ya, 4 tetra, penta, kalau lainnya nanti di lain. Oke, kita coba-coba gitu. Kalau golongan A, kamu harus hafal lah. Ya, harus hafal.
Oke, kita coba yang AlCl3. Yang pertama sini tidak ada yang namanya golongan B ya, tidak ada golongan B. Kalau ada golongan B kan jadi susah. Apakah ini logam dengan non logam? Iya, berarti ikatan ion. Berarti langsung sebut aja. Berarti ini adalah golongan 2 ya, tadi itu 2 ya. Nah, Ada 3. 3 ya? Masa 3? Coba. Adi. Lina apa? Lina, Beli, Bang Ali. Oh, 3 ya, Bang Ali 3. Ini golongan 3 A. Ini 7 A. Oke, berarti nggak ada masalah. Ini non logam, ini logam. Ya, berarti ini jadi ion. Senyawa ini langsung sebut aja. Berarti kita ngomong aluminium klorida. Jadi kita hanya sebut aluminium klorida. Nggak perlu sebut yang aneh-aneh. Oke, kalau yang ini sama, ini ada logam, ini non logam, berarti natrium oksida. Ya. Nah, yang ini sama lah ya, sama saja. Yang ini non logam, ya. Jadi kita coba apa nih kalau gitu? Apa disebut? Hidrogen bromida. Hah? Hidrogen bromida. Bisa dan terbuk yang lain tak? Kalau kena dengan CO apa namanya? Oksida. Terus kamu ngomong karbon oksida gitu. Hidrogen monobromida. Nah, terus kalau ini? Hidrogen Hidrogen bromida. Hah? Hidrogen monobromida. Kalau kamu sebut apa bedanya ya? Ya kan? Apakah akan ada terbentuk CO2? Gitu? Apakah akan bisa terbentuk mungkin HBr2 gitu? Atau H2BR2 gitu? Apakah ada kemungkinan terbentuknya gini gitu? Apa bisa terbentuk? Kalau CO gimana bentuknya? Kalau CO kan kita lihat ya, kalau H kan dia cuma satu ya. H itu cuma satu gitu kan. Ketemu dengan BR yang 7 biji. Kalau C dengan O, nah kalau digabung dengan reaksi yang tidak cukup oksigen, dia bisa jadi yang tidak cukup oksigen ya. Dia bisa gini. Kalau oksigen ada, dia masih bisa ikat. Kalau ini mana bisa ikat kan? Tak bisa ikat lagi. Nah cukup ini satu aja nih, hasilnya cuma satu gitu. Jadi kalau kamu lihat di dalam tabel H itu ada di golongan logam gitu ya. Padahal dia bukan logam. Jadi kalau kamu lihat di sini sebetulnya yang kita ambil adalah bilangan oksidasinya gitu. Jadi kalau yang ini akan kita sebut namanya mirip kayak gini gitu. Karena dia nggak mungkin muncul yang seperti ini. Jadi kita ngomong hidrogen bromida. Nggak perlu ngomong mono gitu. Karena ada satu aja yang mencipta. Kalau ini kan bisa dua ya.
ada kemungkinan lainnya. Makanya untuk membedakan dikasih nama. Yang satu dengan yang dua. Kalau tiga berarti tri ya. Ini untuk senyawa ya, bukan ion ya. Ini untuk senyawa. Jangan, Pak kalau gitu bukannya disebut nih karbon trioksida, nggak ada. Yang ini adanya tadi apa? Dua min. Jadi kalau dua min ini bukan senyawa, ini nggak boleh sebut kayak gitu. Nah ini kita ngomong kasih nama ya ion, senyawa ion. Tadi kita kasih nama apa? Karbonat. Kita kasih nama karbonat. Jadi kita kasih nama ion karbonat. Nggak boleh kasih nama yang karbon trioksida, nggak boleh. Ini adalah ion. Ion punya namanya sendiri. Kalau ini senyawa, senyawa. Makanya kita sebut penamaan senyawa. Jadi ini akan disebut dengan itu. Karena ini dianggap sebagai ya logam-logam gitulah. Ini plus, ini min. Ingat. Oke? Kan saya sering ngomong untuk H. Kalau ketemu benda logam, nanti dia muatannya negatif. Satu. Kalau ketemu dengan non logam, dia muatannya adalah P1. Jadi seolah-olah dia bersifatnya sebagai logam. Karena logam 1 plus. Lihat. Jadi namanya mirip dengan namanya ini. Sudah? Nah, contoh misalnya yang B. Kalau kita tidak tahu, gimana? Kobalt apa? CO ya? Kobalt, CO kan? CO kecil. Tapi sini ada kasih nama gitu, kobalt 3. Berarti dia. Nah, tadi nama nitrat apa? Nitrat apa? Senyawa ion apa? Nitrat adalah NO3. Berapa ini ya? 2 min. 2 min. Atau min 2 gitu lah ya. Mengapa bisa 2 min Pak? N itu berapa? 6 juga ya? 5. Ah, 5. Oke. Ketemu dengan O yang 6. Tapi kita maunya itu dia O nya 3. Kita mau lihat dia minus atau apa? Mau O nya 3. Pertama dia pasti ketemu O nya. Kita selesaikan O nya dulu mungkin. Dia pasti ketemu ya. Ketemu pasti yang oke O nya. Terus masih sisa? Masih mungkin ya NO3. Tapi begini. Nah baru sisa ya 1 biji. Gitu ya. Bener nggak gitu? Itu masalahnya. Benar nggak gitu? Harusnya kan 1 kan, kalau kamu lihat. Ya. Betul kan? Harusnya sini min 1 kan? Apa min 2? Di tengah 10 Pak. Hah? Di tengah 10. Apanya? Di tengahnya 10 itu. Apanya? Di tengah 10 Pak. N-nya 10. Oh, hanya so. Jadi nggak boleh? Coba yang lain mungkin. Nggak boleh ya? Ya, jadi kalau ada beberapa yang boleh lebih ya, kemarin kita lihat ya. Nanti kita lihat balik lagi. Oke. Yang boleh lebih baca P, S, S ya. PCL5. P apalagi S juga ya. S boleh lebih. S boleh lebih, C boleh lebih. Oke, kalau dia ngomong N tidak boleh lebih, artinya tidak boleh ini jadi 10. Berarti gimana caranya kalau gitu? Berarti ini nggak boleh ya. Berarti saya harus pakai koordinasi. Nah, kalau gitu saya nggak boleh ini. Nah kalau begini, tetapnya nggak min 1. Tetap min 1. Dari mana min 2? Nah, itu dia. Dari mana min 2 gitu.
Ini sudah 8, ini sudah 8. Nah, ini minus 1. Ya paling tidak kalian nggak mungkin kan hafal ini terus ya. Ya paling tidak ini enggak. Kovalentasi kalau dia terbentuk begini masih ada lebih, baru dikasih semua. Baru dikasih. Kovalentasi nggak boleh dikasih, itu jurus terakhir. Paling rendah tingkatannya, ngerti nggak? Setelah ini nomor 1 kita selesai, kita bikin seperti ini dulu. Kalau masih berlebih, baru kasih semua. Oke? Ini terbentuknya seperti ini. Ini satu, ini satu. Ingat ya, kovalentasi yang kasih dua-dua itu boleh kasih kalau sudah begini masih sisa. Baru kasih. Oke? Jadi ini terjadi lengkapkan satu dulu, masih ada lebih banyak, baru kasih lagi semua ke orang. Enggak boleh dia duluan. Contoh, nah silika kita SiO3. Ini nitrat, ini nitrit, ini sulfit, ini sulfat. Yang ini kan lebih rendah ya dari dia, ini yang tinggi ya. Ini sulfat, ini sulfit. Ini nitrat, ini nitrit. Ini silika. Paling tidak yang muda-muda ini kalian yang sedikit hafal gitu lah. Ya, sedikit hafal. 10 ya. Saya ulangi lagi. Oke. Saya lihat sini AL2, sini AL-nya belum ada apa-apa nih, 1 aja. Sama kan? Nah, terus SO di sini ada 3 saya lihat. SO4 ini sebenarnya kesatuan, tapi mereka cuma 1 tak ditulis. Ini ada 3 loh. Berarti saya letak ada 3 di sini supaya SO3-nya ada 3. Setelah letak 3, H-nya 6, H-nya ini baru 2, berarti kasih 3. Nah, berarti ini sudah selesai. Oke, jadi kalau nama seperti ini tolong ya. Terutama yang ini, itu H yang positif seolah dia logam seolah. Karena dia positif berarti logam seolah gitu. Ingat, yang dibuang, terus ikat dengan yang non logam, yang negatif. Positif negatif itu namanya ikatan ion. Ikatan ion namanya adalah seperti biasa. Ini H kita biasa sebut asam. Ini apa nih? Ini namanya sulfat. SO3 kan sulfit. Ini asam sulfat namanya. Oke, ternyata cukup. Bye bye. Terima kasih.